Pernah bertemu seseorang yang terlihat tenang, tapi saat hatinya terluka justru berubah menjadi sangat kuat, fokus, dan tak mudah digoyahkan? Konon, itulah sisi terdalam dari weton pahing yang jarang diketahui banyak orang. Halo sahabat semua, semoga kalian selalu diberi kesehatan, ketenangan hati, dan pikiran yang jernih. Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol like, tuliskan pendapatmu di kolom komentar, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Dalam pembahasan kali ini, kita akan mengulas 7 kekuatan weton pahing ketika hatinya sudah terluka, bukan dari sisi mistis yang menakutkan, melainkan dari sudut pandang karakter, mental, dan filosofi hidup. Pastikan kamu menonton sampai selesai, karena setiap bab memiliki makna mendalam yang bisa kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Diam yang penuh kendali. Ketika hati weton pahing terluka, reaksi pertamanya bukanlah amarah atau luapan emosi yang tidak terkendali. Justru, ia memilih diam. Namun diam di sini bukan tanda kelemahan, melainkan bentuk kendali diri yang sangat kuat. Weton pahing memahami bahwa tidak semua perasaan harus diluapkan saat itu juga. Ada kalanya, menahan diri adalah keputusan paling bijak. Diamnya weton pahing adalah proses berpikir. Ia memberi ruang bagi pikirannya untuk menenangkan hati yang sedang bergejolak. Dalam keheningan tersebut, ia mengamati, merenung, dan menilai situasi dengan sudut pandang yang lebih jernih. Ia tidak ingin mengambil keputusan yang didorong oleh emosi sesaat, karena ia tahu dampaknya bisa panjang. Sikap ini membuat weton pahing terlihat misterius di mata orang lain. Banyak yang salah paham, mengira ia tidak peduli atau tidak punya perasaan. Padahal, justru sebaliknya. Ia merasakan segalanya dengan sangat dalam, namun memilih mengelolanya secara dewasa. Diam juga menjadi bentuk perlindungan diri. Weton pahing tidak ingin melukai orang lain hanya karena hatinya sedang terluka. Ia memahami bahwa kata-kata yang keluar saat emosi memuncak bisa menjadi luka baru bagi orang lain, dan itu bukanlah hal yang ia inginkan. Dalam diamnya, weton pahing belajar satu hal penting: mengendalikan diri jauh lebih berharga daripada memenangkan perdebatan. Dari sinilah kekuatan mentalnya mulai terbentuk, perlahan namun pasti. 2. Mental tahan uji. Luka batin bagi weton pahing bukan sesuatu yang menghancurkan, melainkan ujian yang membentuk ketahanan mental. Setiap rasa kecewa yang datang tidak membuatnya runtuh, justru menguatkan pondasi jiwanya. Ia belajar bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai harapan, dan menerima kenyataan adalah bagian dari kedewasaan. Weton pahing memiliki kemampuan untuk bangkit tanpa banyak drama. Ia tidak larut terlalu lama dalam kesedihan, meskipun rasa sakit itu nyata. Ia mengizinkan dirinya merasakan kecewa, namun tidak membiarkannya menguasai hidup sepenuhnya. Mental tahan uji ini terbentuk dari pengalaman. Semakin sering ia diuji oleh keadaan, semakin kuat pula daya tahannya. Ia belajar memilah mana hal yang bisa dikendalikan, dan mana yang harus diterima dengan lapang dada. Dalam proses ini, weton pahing menjadi pribadi yang lebih realistis. Ia tidak mudah berharap berlebihan, namun juga tidak kehilangan harapan. Keseimbangan inilah yang membuat mentalnya stabil dan tidak mudah goyah oleh situasi eksternal. Orang dengan mental seperti ini biasanya terlihat tenang menghadapi masalah besar. Bukan karena masalah itu ringan, tetapi karena ia telah terbiasa menghadapi tekanan dengan cara yang sehat dan penuh kesadaran. 3. Fokus pada tujuan hidup. Saat hatinya terluka, weton pahing tidak menghabiskan energi untuk menyalahkan keadaan atau orang lain. Ia justru mengalihkan fokusnya ke tujuan hidup yang lebih besar. Baginya, luka adalah pengingat bahwa hidup harus terus berjalan. Weton pahing memahami bahwa terlalu lama tenggelam dalam rasa sakit
hanya akan menghambat pertumbuhan diri. Karena itu, ia memilih menjadikan luka sebagai bahan bakar untuk bergerak maju. Fokusnya menjadi lebih tajam, prioritas hidupnya semakin jelas. Ia mulai menyaring hal-hal yang benar-benar penting. Hubungan, pekerjaan, dan tujuan hidup dievaluasi ulang. Semua yang tidak memberi nilai positif perlahan dilepaskan, bukan dengan kebencian, tetapi dengan kesadaran. Dalam fase ini, Weton Pahing sering terlihat lebih serius dan terarah. Ia tahu apa yang ingin ia capai dan tidak mudah teralihkan oleh hal-hal yang menguras energi emosional. Fokus ini menjadi kekuatan besar yang membedakannya dari orang lain. Dengan tujuan yang jelas, luka tidak lagi menjadi beban, melainkan pelajaran yang menguatkan langkahnya menuju masa depan. 4. Intuisi semakin tajam. Pengalaman terluka membuat kepekaan batin Weton Pahing meningkat. Ia menjadi lebih peka terhadap situasi, kata-kata, dan sikap orang lain. Bukan dalam arti curiga berlebihan, tetapi lebih pada kesadaran dan kewaspadaan yang sehat. Weton Pahing belajar membaca tanda-tanda kecil yang dulu mungkin ia abaikan. Ia memahami pola, mengenali batasan, dan tidak mudah terjebak dalam situasi yang sama. Intuisinya bekerja sebagai alat perlindungan diri. Ketajaman intuisi ini membuatnya lebih selektif dalam membangun hubungan. Ia tidak lagi sembarangan membuka hati atau kepercayaan. Semua dilakukan secara bertahap dan penuh pertimbangan. Namun, intuisi Weton Pahing juga diiringi dengan kebijaksanaan. Ia tidak menghakimi, tidak pula menutup diri sepenuhnya. Ia hanya lebih sadar akan apa yang baik dan tidak baik bagi dirinya. Inilah bentuk kedewasaan batin yang tumbuh dari luka. Peka tanpa menjadi keras, waspada tanpa kehilangan empati. 5. Mandiri secara emosional. Salah satu kekuatan terbesar Weton Pahing setelah terluka adalah kemandirian emosional. Ia tidak lagi menggantungkan kebahagiaan pada validasi atau perlakuan orang lain. Ia belajar berdamai dengan dirinya sendiri. Weton Pahing memahami bahwa setiap orang memiliki keterbatasan. Tidak semua bisa memenuhi harapan, dan itu bukan alasan untuk terus kecewa. Dari sini, ia membangun sumber kebahagiaan dari dalam dirinya. Mandiri secara emosional bukan berarti menutup diri dari orang lain. Justru sebaliknya, ia menjadi lebih sehat dalam menjalin hubungan. Ia memberi tanpa berharap berlebihan, dan menerima tanpa ketergantungan. Kemandirian ini membuat Weton Pahing terlihat kuat dan stabil. Ia tidak mudah terguncang oleh perubahan sikap orang lain, karena pondasi emosinya sudah berdiri kokoh. 6. Bijak dalam bersikap. Luka mengajarkan Weton Pahing untuk tidak bereaksi secara impulsif. Ia menjadi pribadi yang lebih bijak dalam menyikapi masalah. Setiap tindakan dipikirkan dengan matang. Setiap keputusan diambil dengan pertimbangan yang tenang. Ia belajar bahwa tidak semua hal perlu ditanggapi. Ada kalanya, melepaskan adalah pilihan terbaik. Sikap ini membuat hidupnya lebih ringan dan terhindar dari konflik yang tidak perlu. Kebijaksanaan Weton Pahing terlihat dari caranya berkomunikasi. Ia memilih kata dengan hati-hati, tidak ingin melukai, dan tidak ingin terluka kembali. Semua dilakukan dengan niat menjaga keseimbangan. Bijak bukan berarti pasif, melainkan tahu kapan harus bertindak dan kapan harus diam. Inilah kekuatan yang lahir dari pengalaman batin yang mendalam. 7. Harisma yang alami. Tanpa disadari, proses luka dan pemulihan membentuk harisma alami dalam diri Weton Pahing. Ia tidak perlu menunjukkan kekuatan secara berlebihan. Ketenangan dan kedewasaannya sudah cukup untuk membuat orang lain menghormatinya. Harisma ini lahir dari kejujuran pada diri sendiri. Weton Pahing tidak berpura-pura kuat, namun benar-benar telah melewati proses pendewasaan batin.
Hal ini terpancar dari sikap, cara bicara, dan pembawaannya. Orang dengan harisma seperti ini biasanya menjadi tempat nyaman bagi orang lain. Ia tidak menggurui, tidak menghakimi, hanya hadir dengan ketenangan yang menenangkan. Inilah puncak kekuatan weton pahing, menjadi pribadi yang utuh, kuat tanpa keras, tenang tanpa dingin, dan dewasa tanpa kehilangan sisi manusiawi. Hati yang terluka bukanlah akhir segalanya. Bagi weton pahing, luka justru menjadi jalan menuju kekuatan sejati. Jika kamu merasa sedang berada di fase ini, ingatlah bahwa setiap rasa sakit menyimpan pelajaran berharga. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat dan memberi sudut pandang baru untuk hidup yang lebih kuat dan sadar.